Cerita dimulai dan ditunjukkannya sebuah party yang lagi nge-raid di dungeon. Zoid sama Jolene tuh lagi fokus melawan monster tikus raksasa. Pas Zoid udah beres bagiannya, Jolene langsung ngeluarin sihirnya. Langsung gosong deh tuh tikus. Nah, kalau udah beres gelut, giliran Eni, si tukang sampah yang kerja. Tapi si En tuh malah pakai kesandung pula anjir. Langsung dikata-katain tuh si En. En dibilang gak guna gara-gara jobnya tuh cuma penilai. Ya, job peringkat terbawah gitulah, beda sama mereka. En terus langsung menilai bangke tikus itu. Jadi, di dunia ini tuh begitu manusia lahir, Dewi Cahaya langsung ngasih mereka job. Sedangkan Dewi Kegelapan ngasih mereka skill. Seiring berjalannya waktu, manusia bisa ngelatih skill biar makin jago. Tapi kalau masalah job itu udah gak bisa diapa-apain lagi. Nah, untuk kelas job sendiri ada 3. Yang teratas adalah kelas langka. Cuma orang-orang berbakat dan bangsawan doang yang punya. Yang kedua adalah job tingkat atas. Job yang bisa bertarung kayak Zoid sama Jolene ini. Sedangkan En tuh masuk kelas bawah. Ya, job-job yang gak bisa bertarung gitu. Kayak petani dan penilai. Makanya kerjaan En tuh cuma gini doang. Menurut penglihatan En, nilai bangkai tikus ini tuh rank F. Tapi gigi si tikus tuh ranknya D. Ya lumayan lah bisa dijual. Pas En mau ambil tuh gigi, ternyata bangkainya tuh udah mulai kaku anjir. Jadi ya En kesusahan. Pas En minta tolong ke temen-temennya, malah dimarahin dong. Soalnya kerjaan mungut sampah gini ya emang kerjaannya En. Saking keselnya, Zoid sampai nendang En segala anjir. Mereka ngerasa udah ngelindungi nyawa En selama di dungeon. Jadi En tuh harus ngerjain bagiannya dengan benar. Ya ampun, kasihan banget anjir. Ya, En jadi terpaksa buka mulut tikus itu dan ngubek-ngubek sendirian deh. Jijik banget anjrot. Zoid sama Jolene malah makin ngompor-ngomporin anjir. Bagi mereka, pemandangan sekarang ini tuh kayak sampah yang lagi ngubek-ngubek sampah lainnya. Ya, En gak bisa ngelak juga sih. Karena perkataan mereka tuh benar. Lagian alasan mereka mau ngajakin En tuh ya karena gak mau repot-repot bawa bangkai monster ke guild. Soalnya sebenarnya guild tuh udah punya alat sihir yang bisa ngegantiin job penilai gitu. Makanya En tuh sedih banget. Kenapa dia terlahir dengan skill sampah kayak gini sih? Pas mereka mau lanjut jalan, tiba-tiba mereka nemuin bangkai Hellhound dong. En langsung ngerasa sus lah. Menurut guild gak ada monster ginian di dungeon ini. Tapi ya tetap aja En dipaksa buat ngambilin tuh bangke anjir. Mereka udah kesenangan tuh. Soalnya Hellhound kan mahal banget. Pas En cek bangkainya rank C dan tarinya rank B. Wah jackpot banget nih. Ternyata di depan sana juga ada bangke Hellhound lagi dong. Wah En langsung ketakutan tuh. Ini pasti ada nggak beres nih. Mana menurut map dari guild dungeon ini cuma satu jalur doang lagi. Nah ini kok tiba-tiba bercabang, jir. Zoidnya malah nyalahin guild. Dan tetap maksain buat looting bangke yang di depan. Ya, En gak mau lah. Lebih baik sekarang pulang dulu kan. Zoid sama Jolene masih aja maksa tuh. Dan kalau En beneran mau pulang sendiri, semua lootingan tuh harus ditinggalin di sini. Dan En gak bakalan dibagi. Bejil, jahat banget sih nih dua dajjal. Gara-gara diancam kayak gitu, En jadi mikir ulang deh. Soalnya partian yang mau ngerekrut penilai itu dikit banget, bejil. Kalau En beneran dibuang, bakalan lebih susah lagi nanti hidupnya. Ya, En jadi terpaksa nurut sama perkataannya Zoid deh. Begitu mereka masuk makin dalam, bangke Hellhound-nya makin banyak dong. Wah, ini sih udah bener-bener gak normal. En coba nge-warning Zoid sama Jolene lagi tuh. Kira-kira siapa coba yang ngebantai Hellhound sebanyak ini? Kalau petualang kan pasti udah di-looting ya anjir. Lah ini dibiarin doang loh. Zoid tetap aja ngeyel, gak mau dengerin katanya En. Tiba-tiba notice banyak pasang mata yang merhatiin mereka. Pas muncul, taunya kawanan Hellhound dong anjoy. Jadi ternyata bangke-bangke ini tuh hasil tawuran pala Hellhound cuy. Nah kan mereka baru panik sekarang. Orang Zoid sama Jolene aja belum tentu bisa ngalahin 1 ekor anjir. Lah ini segambreng gini kayak mana coba? Jalan satu-satunya ya cuma kabur. Tiba-tiba Zoid punya ide jahat. Dia nyuruh Jolene buat pakai sihir stun ke En. En-nya mau ditumbalin dong woi. Wah anjing banget nih orang.
Mana Joylennya langsung setuju pula. Katanya efek sihir ini tuh nggak tahan lama. Jadi kalau hoki ya Ain masih bisa kabur. Wah, yang bener aja woi. Gak pakai lama, Zoid langsung mancing kawanan Hellhound itu dan ninggalin Ain sendirian. Ain bener-bener gak berdaya anjir. Mana Hellhoundnya kelihatan pada lapar lagi. Ya, Ain langsung jadi makanan mereka lah. Tapi begitu ngerasa sakit, efek stunnya langsung hilang tuh. Ain nyoba ngelawan dan ngelempar tas buat ngalihin perhatian. Pas Ain mau kabur, pintu keluarnya ditutup sama dua dajjal itu dong. Wah, bener-bener ya titisan iblis semua kalian. Ain cuma bisa kabur ke jalan yang ada aja. Tapi taunya buntu anjir, cuma ada jurang doang. Mana anjing-anjing itu udah mau nyusul pula. Ya, kalau gini mah Ain kayak cuma dikasih pilihan cara mati doang dong. Antara meninggoy karena dimakan anjing atau jatuh dari tebing. Ain bener-bener ngerasa dunia ini tuh gak adil. Dan semua ini tuh gara-gara job dia yang cuma seorang penilai. Ain juga nyalahin dirinya yang lemah. Dia benar-benar gak ada motivasi hidup lagi tuh. Ya udah deh, Ain milih terjun dari tebing itu aja. Bahkan di saat-saat terakhirnya pun dia masih mempertanyakan hidupnya anjir. Ya ampun, kasihan banget sih Ain. Di dasar jurang, taunya Ain jatuh di air yang deket pohon akar gitu. Terus ada cewek yang muncul. Gak tahu siapa, tapi dia langsung nyium-nyium Ain dong boy. Ainnya langsung ciuman dikit tuh dan ngintip si cewek itu. Pas dia bangun beneran, yang Ain lihat pertama kali tuh pohon yang gede banget. Tapi lukanya udah sembuh semua anjay. Wah, bener-bener ajaib sih nih. Pas Ain ketetesan air, loh, warnanya beda anjir. Jadi dia iseng ngecek tuh. Taunya itu adalah air tetesan pohon Yggdrasil dong. Pohon legenda yang disebut pohon dunia. Dian, ternyata pohon dunia masih ada cuy. Jadi, dulu tuh sebenarnya ada satu pohon dunia di dunia ini. Dan itu jadi sumber mana buat para manusia. Tapi suatu ketika pohon dunia itu layu. Dan entah kenapa orang-orang tuh masih bisa pakai sihir. Maka dari itu, peneliti nyimpulin kalau masih ada pohon dunia lain di dunia ini. Tapi pas dicariin ke seluruh dunia nggak ada yang ketemu-ketemu anjir. Ya iyalah nggak ketemu. Orang aslinya ada di ujung jurang gini. Tiba-tiba Ain ngedengar kayak ada suara cewek gitu. Tapi pas dicariin nggak ada orangnya. Ya Ain jadi bingung dong. Ini kan di dalam dungeon ya. Tapi kok sunyi banget sih. Mana nggak ada tanda-tanda monster lagi. Ain sekarang bingung deh mau ngapain. Toh teman-teman bejatnya itu nggak akan bikin request pencarian orang hilang kan. Mana Ain juga nggak bawa makanan lagi. Jadi Ain mau nekat keluar aja biar nggak mati kelaparan. Setelah berterima kasih ke pohon dunia, Ain langsung cabut deh. Si cewek yang nolongin tadi baru muncul. Dia mau manggil Ain tapi malu-malu gitu anjir. Sebelum masuk ke dungeon lagi, Ain siap-siap mental dulu tuh. Soalnya guild aja nggak tahu nih area kan. Ketemu Hellhound aja udah sekarat. Gimana ketemu yang lain cuy? Walaupun takut, tapi nekat aja lah. Cuma berbekal pakai batu doang. Ain pun langsung mulai masuk dungeon. Udah jalan-jalan agak lama, taunya aman aja dong. Sampai tiba-tiba kuping Ain lepas bejrot. Pas Ain mau ngambil kupingnya, jarinya malah ikutan lepas. Taunya di belakang dia tuh ada monster gremlin. Monster rank S ini cu. Anjoy, gerakannya cepet banget. Badan Ain langsung kecincang-cincang deh tuh. Tiba-tiba gremlinnya nggak bisa gerak. Dan dimakan sama monster yang lebih gede anjir. Monster ini adalah Deathbeard. Ranknya S juga. Aduh, Ain cuma bisa matung doang tuh. Bahkan pas mukanya kesayat semua pun dia nggak bisa apa-apa anjir. Beruang itu langsung hancurin badannya Ain. Kali ini Ain bener-bener pasrah tuh bakalan meninggoy dimakan beruang. Tapi tiba-tiba kepala si beruang hilang anjir. Ternyata ada orang yang nyelamatin dia. Orang itu ngomel-ngomel lah. Katanya dia dipaksa buat nolongin Ain. Aslinya mah dia ogah lah repot-repot kesini. Ain udah gak bisa ngeliat apa-apa lagi dan pingsan deh. Begitu bangun, Ain udah dibawain pohon dunia lagi tuh. Mana katanya baru pula. Warnanya beda gitu anjir. Dan yang di depannya udah ada cewek yang nolongin dia. Ain cuma bisa bengong. Dia terpesona banget tuh. Ya iyalah, senyumnya manis gini.
Pas Ain masih terpesona, taunya si cebol yang nolongin Ain tadi tuh muncul. Dia nyuruh Ain buat berterima kasih dan minum teh yang udah diseduh sama putrinya. Si cewek itu malu-malu deh ngasih ke Ain. Ain yang masih ngangong udah dipaksa aja tuh buat ngokop tehnya. Untung aja enak sih. Apalagi teh tadi dibikinin sama cewek seimut ini. Ainnya langsung dapat ancaman dari emaknya tuh. Katanya nggak boleh ya ngegodain anak orang. Tapi sekarang Ain jadi tahu deh. Dua orang ini adalah penyelamatnya. Si cebol mau nolongin Ain gara-gara Yuri. Si cewek cantik ini ngotot banget mau nyelamatin Ain. Ain makasih lagi deh karena udah diselamatin. Yurinya langsung blushing dong. Lucu banget anjoy. Tapi si cebol langsung nendang Ain. Gak terima kalau putrinya tuh diliatin kayak gitu. Ternyata si cebol ini tuh bukan ibu kandungnya si Yuri. Namanya Ursula, penjaga pohon dunia. Jadi pohon dunia tuh ada 9 dan masing-masing punya penjaga. Tugas penjaga tuh yang lindungin pohon dunia dari serangan musuh. Nah, sedangkan Yuri ini adalah manifestasi dari pohon dunia. Gampangnya mah, perirohnya pohon dunia gitu deh. Elah, pantes aja cakep, kata Ain. Heis, masih nggak kapok dibogemin sama Ursula ya lo? Ngomong-ngomong soal mata Ain, mata kirinya kan udah dicabik sama Deadbear ya, terus terluka parah juga. Tapi Ain kepo tuh, kok tiba-tiba jadi sehat walafiat lagi sih? Ya, siapa lagi kalau bukan ulah mereka? Ursula pakai tetesan pohon dunia buat nyembuhin luka Ain. Sedangkan mata satunya dibuat dari sebagian inti rohnya Yuri. Ya, kalau bukan Yuri yang maksa sih, mana mau Ursula ngebikin mata baru. Ain bingung dong, kok Yuri baik banget sih sama dia. Ternyata semua itu tuh gara-gara Ain tadi bilang makasih ke pohon dunia. Sesimpel apresiasi gitu aja udah bikin Yuri seneng banget. Soalnya tiap ada manusia yang jatuh ke sini dan ditolong sama Yuri, gak ada sama sekali yang bilang makasih. Malahan pada aji mumpung, jir. Mereka ngambilin ranting dan daun-daunnya Yuri seenak jidat. Begitu tahu alasan Yuri begitu, Ain makin berterima kasih lagi lah ke Yuri. Tuh, Yurinya digituin aja langsung blushing brutal loh. Lucunya. Tapi Ursula nggak suka kalau Ain lama-lama di sini. Jadi Ain buruan disuruh pulang deh. Yuri nggak terima dong, kan di luar bahaya banget ya. Jadi Yuri minta tolong deh ke Ursula biar si Ain bisa pulang dengan selamat. Nah, masalahnya kan Ursula penjaganya Yuri ya. Jadi dia nggak bisa jauh-jauh dari pohon dunia. Mana di dungeon ini juga nggak bisa teleport lagi. Yuri masih belum nyerah. Dia benar-benar minta tolong tuh sampai nangis-nangis. Ya, dan sangat terpaksa, akhirnya Ursula ngasih solusi deh. Jadi dia tuh bakalan ngelatih Ain, sampai Ain bisa keluar dari sini sendiri. Tuh kan, Yuri langsung seneng banget. Sedangkan Ain benar-benar terharu tuh. Seorang sampah kayak dia bakalan dilatih sampai bisa keluar dari sini loh. Auto jadi teletabis tuh. Berpelukan. Tapi mulai dari sini, Ain benar-benar harus kuat mental. Dia dilatih sama penjaga pohon dunia loh anjay. Semangat Ain. Kalau ngeliat sikonnya, ini mah Ain langsung disuruh praktek dah. Tuh kan benar. Ursula langsung nyuruh Ain buat ngadepin monster di depan sana. Lah, Ain aja nggak ngeliat apa-apa anjir orang gelap gitu. Malah digoblok-goblokin sama Ursula. Katanya udah punya mata roh buatan kok ginian aja nggak bisa lihat sih. Jadi Ain coba buat konsen tuh. Semenjak dibantai sama Deadbear, Ain ngerasa dunianya tuh jadi gelap. Tapi pas dikasih mata sama Yuri, cahaya di hidup Ain tuh sekarang jadi lebih berharga. Pas Ain ngerasa matanya anget, dungeonnya jadi terang banget dong. Mana si Ursula langsung ngebangunin gremlin pula. Auto ngincar Ain kan. Rupanya ini tuh pelajaran pertama Ain, yaitu ngehindarin semua serangan gremlin. Caranya ya dengan pakai skill penilaiannya Ain. Karena sekarang udah pakai mata roh, harusnya skill itu jadi ikut upgrade kan ya. Pas Ain coba, beneran dong ada info-info arah serangan gremlin gitu. Tapi Ainnya malah diem aja anjir. Lah, telinganya jadi putus kan, dongok sih. Udah gitu langsung pingsan pula. Aduh, untung aja Ursula bawa tetesan pohon dunia.
Jadi En bisa fokus latihan deh. Tenang aja En, kalau mau mati tinggal ditetesin air ini kok. Aman aja. Begitu shieldnya dibuka, En auto jadi inceran lagi dong. En emang bisa tahu arah inceran gremlin, tapi respon badannya belum bisa ngejar anjir. Jadi En nyoba buat nilai ulang, biar tahu waktu serangan gremlinnya kapan. Dan di timing yang tepat, En berhasil ngehindarin serangannya gremlin. En senang banget tuh, sampai udah lupa kalau gremlinnya masih hidup. Nah kan kena serangan lagi. Dasar noob banget deh. Untung Ursulanya sabar. Tapi sekarang En udah ngerti tuh dia harus apa. Kalau dia bisa nguasain skill barunya ini, udah pasti dunianya tuh bakalan berubah. Semangat En. Seminggu kemudian, En udah flawless banget tuh buat ngehindarin semua serangan gremlin. Ya walaupun kalau lagi sombong En langsung lupa sama sekitar sih. Oke deh, latihan yang ini udah lulus. Sekarang lanjut ke part 2. Yaitu En harus ngalahin tuh gremlin pakai pedang kayu dari Yuri. Yuri sampai nahan sakit loh pas rantingnya diambil. Wah, jadi En gak boleh nyanyain tuh. Apalagi kalau patah. Beh, En auto dicincang tuh sama Ursula. En mulai pede nih, karena dia udah bisa ngebaca semua gerakan gremlin. En pun siap-siap, tapi pas dia nyerang gremlin itu, lah gremlinnya ngehindar dong. Ya wajar sih, kan serangan En masih lambat ya. En pun nyoba buat masang pedang di tempat yang diincar gremlin. Tapi ya tetap aja kebaca. Ya, ngelawan musuh yang sama-sama bisa mikir tuh emang susah ya. Ursula gemes banget lah. Akhirnya dia nyuruh En buat pakai matanya dengan benar. Jadi En nyoba tuh pakai penilaian super. Semua arah dan gerakan musuh jadi kelihatan, jir. Malahan gremlinnya jadi kelihatan lambat banget. Kalau gini mah En tinggal pentung aja deh kepalanya. Beneran kena dong dan langsung mato itu gremlin. Gara-gara perbedaan kecepatan doang hasilnya jadi beda banget anjir. Wah, En udah improve banyak banget nih. En seneng banget lah. Soalnya ini pertama kalinya dia bisa ngalahin monster. Udah gitu S-rank pula. Nah, sekarang En harus lanjut ke part 3. Yaitu ngalahin semua gremlin yang ada di sini. Anjoy, banyak banget anjir. Pas Yuri asik ngeteh, En udah berhasil ngalahin semua gremlinnya tuh. Ursula nyuruh En buat lanjut lagi, yaitu nilai ability gremlin. Dan ngejadiin itu jadi milik En. Jadi manusia pas lahir tuh kan dapat skill. Nah kalau monster tuh dapatnya ability. En bingung lah. Selama ini nggak ada opsi begitu anjir di skillnya. Ya Ursula langsung ngasih tahu. Pada dasarnya, skill penilaian tuh buat nyari ability musuh. Dan ngebikin tuh ability jadi milik kita sendiri. Wah, langsung En coba tuh. Pas ability-nya masuk ke kepala En. Aduh, sakit banget anjir rasanya. Tapi nggak apa-apa. Sekarang En jadi punya ability gremlin anjoy. Pas En cobain, larinya langsung kenceng banget cowok. Tapi ototnya langsung cedera tuh. En dipaksa buat lari terus-terusan sama Ursula. Kalau ototnya sobek lagi, ya tinggal disembuhin aja. Sampai akhirnya otot En tuh benar-benar terbiasa deh buat dipakai gerak cepet kayak gitu. Nah, sekarang En udah pede nih bisa ngalahin Deathbeard. Tapi sama Ursula masih nggak dibolehin. Walau Ursula nih kayak ogah-ogahan ngelatih En dan kayak titisan iblis, tapi dia tuh baik juga loh. Ursula bahkan ngebolehin En buat nge-copy ability-nya anjir. Tapi ya sambil disiksa dikit nggak ngaruh deh. Barusan itu Ursula pakai ability hapus rapalan. Ability itu bisa ngebikin pemakainya ngeluarin sihir tanpa rapalan apapun. Praktis banget kan? Nah, sekarang En harus nge-copy hapus rapalan dan fireball. Tapi sambil disiksa terus bejrot. Ya, hapus rapalannya sih berhasil diambil. Tapi En harus disembur api lagi deh gara-gara tadi nggak sempet ngambil fireball. Cian deh En jadi gosong. En latihan sihir selama 5 hari tuh. Tapi karena basicnya dia bukan penyihir, jadi kapasitas mananya dikit banget. Dan cara buat ningkatin kapasitas itu ya, En harus nguras habis mananya. Terus di-heal pakai tetesan pohon dunia deh. Sampai 2 minggu kayak gitu terus. En jadi bisa nembakin 1000 fireball beruntun sekaligus pakai sihir tingkat menengah anjoy. Dan gara-gara ability gremlin sama Ursula, sekarang badan En jadi kuat banget dan sihirnya juga mantap pisan. Ngeliat perkembangan En,
Ursula ngajakin Anne buat lanjut ke next step, yaitu pembalasan dendam. Ya apalagi kalau bukan ngalahin Deathbeard. Pas ketemu Deathbeard-nya, Anne malah ketakutan dong. Ya wajar sih, pasti dia kan trauma berat ya. Ursula tahu-tahu muji Anne tuh biar nggak takut lagi. Ya walaupun kata-katanya pedes sih, tapi itu bikin Anne jadi berani. Anne langsung nyerang pakai fireball tuh. Malah jadi nggak beraturan gara-gara panik. Lumayan lah buat jadi asap. Anne langsung flanking dan nyerang tuh beruang pakai sihir angin. Berhasil kena sih, tapi Deathbeard emang kuat banget. Jadi Anne nyoba lagi, pakai 100 fireball beruntun. Kena telak sih, tapi pas asapnya hilang, kirain Deathbeard-nya masih mau maju. Tapi taunya udah tumbang dong, woy. Anjay, Anne bener-bener udah improve parah nih. Se-easy itu loh ngalahin Deathbeard. Selamat ya, Anne. Gak pakai lama, Anne langsung ambil ability Deathbeard. Langsung sakit lagi tuh kepalanya. Tapi karena sekarang dia udah ngalahin Deathbeard, jadi Anne bisa keluar dari dungeon deh. Dan kata lain, Anne udah lulus pelatihannya Ursula nih. Yeay! Nah, sebelum Anne pergi, Ursula bete banget. Gara-gara dia dititipin hadiah buat Anne dari Yuri. Hadiahnya tuh inti roh pohon dunia yang tersisa. Anne gak bisa nerima lah. Kan mata dia aja udah makan setengah inti roh pohon dunia ini. Ini malah mau dikasih sisanya. Pantes aja sih Ursula bete. Tapi Ursula udah ngesetting. Biar pas Anne mau cut nanti, inti rohnya bakalan balik lagi ke sini. Begitu inti rohnya dipasang, lah Yuri tiba-tiba ngilang dong. Ternyata Yuri sekarang ada di matanya Anne, anjay. Ursula ngejelasin. Sekarang tuh semua inti roh pohon dunia ada di mata Anne. Jadi mata Anne sekarang tuh bisa dibilang pohon dunia itu sendiri. Bejil, pohon dunia bisa portable gitu dong. Anne jadi makin gak enak lah. Terus Ursula gimana dong? Ntar dia ngejagain siapa? Ya elah pakai nanya. Makanya si Ursula gak seneng. Tapi Ursula cuma nurutin permintaan Yuri. Karena dari lahir mereka cuma berduaan doang. Jiwa keibuan Ursula pun muncul. Dan pengen Yuri punya teman. Dan karena jiwanya Anne tuh baik, maka Ursula mau percayain putri cantiknya ini ke dia. Wah, Anne bener-bener dapat tanggung jawab gede nih. Ursula sendiri juga punya hadiah buat Anne. Sekarang Anne punya item box gak terbatas di tangannya. Dan item pertama Anne adalah pedang ini. Pedang yang dibuat langsung sama Ursula dari bahan yang dikasih sama Yuri. Tapi sebelum itu, mata Anne tiba-tiba ditusuk sama Ursula, bejil. Ursula nyuruh Anne buat buru-buru nelan batu sage. Langsung tuh mata kanannya Anne berubah juga. Ternyata itu cara biar pikiran Ursula dan Anne bisa ngeling. Ursula juga bisa nontonin apa yang dilihat sama Anne. Ya, Anne bener-bener diawasin deh. Gak bisa aneh-aneh loh sama Yuri. Hehehe. Sebelum cabut, Anne pengen tahu nih apa keinginan Yuri begitu sampai di permukaan. Ya, hitung-hitung Anne bisa balas budi lah karena udah diselamatin. Keinginan Yuri sih simpel aja. Dia pengen ketemu sama kakak adeknya. Wah, kalau gitu mah berarti harus keliling dunia ya. Sama Anne langsung diokein dong. Dia jabanin tuh nyari pohon dunia lain demi Yuri. Ngeri bang, kelas. Baru aja Anne jalan, udah nemuin persimpangan aja dong. Terus tiba-tiba Ursula ngasih tahu jalan lewat telepati. Malahan udah dibikinin penanda juga. Terus dia juga ngasih tahu kalau di deket sini ada monster viper yang lagi mendekat. Buset, infonya Ursula cepet banget. Anne sampai bingung tuh. Tapi Anne nurut aja, dia siap-siap buat gelut. Terus tahu-tahu ularnya udah kecincang aja anjir. Sekarang lawan monster yang es udah terlalu easy peasy buat Anne. Begitu Anne ngambil ability-nya si Viper, dia udah siap-siap buat kesakitan tuh. Taunya udah gak sakit dong. Walah, ternyata udah langsung disembuhin sama Yuri. Anjir, Anne udah enak banget tuh sekarang punya auto heal portable. Tapi lebih enak Yuri sih karena dapet pet-pet. Habis itu Anne nemuin gerbang yang gede banget. Menurut Ursula, ini tuh ruang boss dungeon gitu. Dan sesuatu yang hidup pasti punya jantung kan? Termasuk dungeon ini. Jantungnya tuh dinamain inti labirin. Tapi nggak afdol kalau jantung nggak ada penjaganya. Jadi biar Anne bisa keluar dari sini, dia harus ngalahin bos dungeonnya dulu deh. Namanya bos ya udah pasti kuat lah ya.
Ain jadi rada ketar-ketir tuh. Si Yuri muncul dan langsung nyemangatin Ain. Ya, kalau disemangatin cewek cantik gini mah auto gaspol sih. Begitu mereka masuk, langsung kelihatan tuh inti labirinnya. Tapi tiba-tiba muncul sihir summoner dong. Dan yang muncul adalah golem raksasa segede gaban anjir. Yuri auto ngungsi dulu tuh. Ain terus langsung maju, sambil ngikutin semua aba-aba dari Ursula. Begitu Ain menghindar, mau dibogem dong. Ain langsung gercep buat masang armor adamantite-nya. Tapi siapa sangka anjir kalau bogemannya doang udah meteor. Bahkan ini udah pakai ability-nya Deadbeard loh. Tapi masih bisa luka bejrot. Untung aja ada Yuri si auto heal portable. Pas Ain dapat momentum buat dorong balik, dia sekalian makein skill racun pelarut. Nah kan tuh golem kesakitan. Tapi tangan satunya langsung ngebogem tanah anjir. Efek rusaknya sampai kemana-mana gitu buset. Untung aja Ain gercep ngehindar. Tapi dia mulai bingung juga nih gimana cara ngalahinnya. Tiba-tiba Ursula ngizinin Ain buat pakai satu sihir agung yang pernah diajarinya. Kalau Ain pingsan gara-gara kehabisan mana kan sekarang udah ada Yuri. Jadi aman aja ya. Ain pun langsung ambil posisi. Begitu siap, Ain langsung nembakin sihir agung Nova Strike-nya tepat ke golem. Anjay, ini baru meteor asli nih. Yuri langsung muji-muji Ain tuh. Yang barusan emang keren banget sih soalnya. Tapi Ain juga bilang makasih ke Yuri. Cie. Sebelum diomelin Ursula lagi, Ain langsung ambil ability to golem. Anjay, rank S semua loh cuy. Ursula juga nyuruh Ain buat ngambil inti labirin. Tahu-tahu Ursula muncul dong. Soalnya sekarang pohon dunia kan ada di mata Ain ya. Jadi sah-sah aja kalau Ursula ngikut mereka. Menurut Ursula, inti labirin tuh mirip kayak inti roh pohon dunia. Jadi kalau diambil ya bisa memperkuat mata Ain juga. Wah, Ain langsung mau lah anjir. Ya kali enggak. Begitu diinstal sama Ursula, mata rohnya Ain naik level dong. Anjay, sekarang mereka udah bisa naik ke permukaan deh. Di bar petualang, Zoid lagi masang muka sedih dan melas. Dia tuh ngomong ke orang-orang buat gak ke dungeon kemarin gara-gara banyak hellhound-nya. Dia juga cerita betapa heroiknya Ain berkorban demi mereka. Wila, cakep bener ya lu ceritanya. Zoid sengaja ngebagus-bagusin Ain tuh biar citra dia ikut bagus. Padahal aslinya mah, setan juga minder kali lihat Zoid. Zoid sok-sokan acting minta maaf ke Ain dan gak akan ngelupain pengorbanannya. Tiba-tiba Ain-nya muncul dong. Nah lo, terkejut kan? Saking syoknya, Zoid sampai marah-marah gak terima kalau Ain masih hidup. Apalagi Ain si tukang sampah itu bisa-bisanya ngelawan monster-monster di sana. Orang-orang di bar itu pun bingung dong. Kok Zoid malah gak senang sih pas penyelamat hidupnya pulang? Ain terus klarifikasi. Zoid bisa selama di dungeon kemarin gara-gara Ain tuh diparalyze sama Jolan. Terus ditumbalin deh sama Zoid. Nah kan sekarang udah tahu semua deh cerita aslinya. Zoid langsung digebukin sama warga tuh. Mampus, makanya kelakuan jangan kayak titisan dakjal cuy. Mamam no. Nyahahaha. Tapi Ain malah nolongin Zoid dong. Dia berterima kasih ke Zoid juga. Ain gak mau jadi kacang yang lupa kulit. Walaupun kayak setan, tapi dulu Zoid udah berbaik hati menerima dia jadi partinya. Dan gara-gara itu, Ain jadi bisa ketemu sama Yuri dan Ursula juga. Anjay, vibe-nya Ain udah dewasa banget loh. Abis dari sana, Ain langsung ngelarin dungeon-dungeon yang ada di dekat kota. Gak lupa juga buat ngambil ability monster-monsternya. Bahkan sekarang mata Ain udah level 3 tuh. Dan udah bisa ngebaca huruf apapun anjir. Tapi perjalanan nyari pohon dunianya gak lancar-lancar amat. Ternyata sesusah ini anjir nyari tuh pohon. Tiba-tiba mereka ngedengar suara teriakan dari dalam hutan. Ain sat-sat banget ngebantai semua monster-monster buat nyelamatin orang itu. Selagi Yuri sama Ursula nge-heal prajurit, Ain nyamperin orang yang teriak tadi. Kayaknya mereka orang penting deh. Si cewek malah langsung jatuh cinta sama Ain bekil. Mana peluk-peluk lagi. Ain langsung minta abangnya buat tenangin adiknya itulah. Tapi ternyata si cowok ini bukan abangnya, melainkan pemimpin usaha dagang. Namanya Jasper. Dan cewek ini adalah putri ketiga negara ini. Namanya Claudia. Bejil, jackpot banget ini mah. Begitu sampai di mansion,
Mereka pada bilang makasih tuh ke Ain. Bahkan Claudia langsung belak-belakan ngajakin Ain nikah, anjir. Yuri nggak terima lah. Yuri langsung ngaku sebagai ceweknya Ain. Biar Ain gak ditempelin sama tuh cewek genit lagi. Ain yang gak di briefing jelas shock banget dong. Tiba-tiba Claudia bilang kalau dia tuh gak masalah. Kan dia bisa jadi istri kedua. Buset, nafsu benar sih, Neng. Jasper mendadak deketin Ain juga tuh. Kirain mau bisikin apaan. Taunya malah ngelamar Ain juga dong. Buset bang, lu lanang bang, kata Ain panik. Jasper pun ngajakin mereka ke ruangan rahasianya sambil cerita-cerita. Jadi, Jasper ini pemimpinnya guild usaha dagang Phoenix Perak. Pokoknya terkenal banget lah. Produknya aja ada di mana-mana. Nah, di ruangan ini ada banyak banget macam-macam perhiasan. Visi misi Jasper tuh ya pengen ngejaga kilauan perhiasan-perhiasan ini. Selain itu, dia juga tertarik banget sama inti roh. Dan dia tahu kalau mata kirinya ini tuh adalah inti roh yang ada di legenda. Konon, pohon dunia yang pernah ada itu ngabisin kekuatannya buat nyegel Mictoran. Si Raja Iblis malapetaka. Gara-gara itu inti roh jadi layu. Sebagai kolektor, Jasper langsung terpikat tuh sama matanya Ain. Makanya dia langsung lamar Ain. Waduh, ingat bang, lanang loh bang. Tiba-tiba Ursula narik Ain tuh. Dan nyuruh Ain buat nerima lamarannya Jasper. Wong Edian, Ain ya jelas gak mau lah. Tapi Ursula punya alasan. Kalau Jasper udah nyari-nyari inti roh dari lama, berarti ada kemungkinan dia punya info tentang dungeon yang ada pohon dunianya kan? Ain jadi mikir ulang deh. Tapi ya tetap aja anjir. Ain mah normal. Ya kali mau kawin melanang. Akhirnya dia ngajakin Jasper buat temenan aja deh. Ya Jasper sih oke-oke aja. Tapi dia mau Ain tinggal di sini. Biar dia bisa dipandangin terus sama Jasper tiap hari. Yuri sama Claudia gak mau kalah dong. Cie, berasa dunia milik berempat tuh. Ain pun langsung nanya-nanyain tentang info-info dungeon tersembunyi. Ain ngomong kalau dia bisa nonton Jasper buat dapetin inti roh. Wah, Jasper langsung satset tuh nyiapin semuanya. Sekarang mereka udah sampai tuh di dungeon tersembunyi. Thanks to Jasper yang udah mau bagi-bagi info nih. Ya, semoga aja beneran ada saudaranya Yuri ya di dungeon ini. Baru juga masuk. Udah dapet jalan buntu aja dong. Tapi kata Ursula, di tembok itu ada sihir teleportasi. Jadi Ain coba sentuh deh. Dan ternyata beneran dong langsung pindah tempat. Mana ternyata ada hutan segede ini pula di dungeon. Terus katanya hutan ini tuh aslinya sihir ilusi gitu. Ain udah curiga tuh. Kalau dungeonnya sehebat ini berarti... tiba-tiba ada suara cewek manggil Yuri dong. Yuri langsung keluar lah dan ngejawab cewek itu. Alah, ternyata adiknya beneran dong. Namanya Pina. Adiknya Yuri yang paling usil. Tapi Pina ini tuh emang tengil banget anjir. Apalagi gara-gara Yuri kesini sambil ngebawa manusia. Udah gitu gak mau langsung nemuin pula. Dia nyuruh tamunya buat datang aja ke dalam. Padahal nih dungeon isinya jebakan doang anjir. Tapi NC gas aja. Dan nyuruh Yuri buat masuk lagi biar aman. Pina ngerasa kayak ditantangin tuh. Sekalian deh, dia mau pamer jebakan-jebakan yang udah dia siapin. Pina seneng banget tuh pas Ain OTW nyantai ke tempat lubang jebakannya. Tapi Ursula langsung ngasih tahu. Jadinya Ain langsung refleks buat lompat. Nah kan gak kena, le. Perjalanan lanjut dengan lancar. Semua jebakan Pina bener-bener dihindarin sama Ain. Pina jadi kesel sendiri, anjir. Baru ini loh jebakannya bener-bener gagal total ngenain orang. Sedangkan Ursula juga kesel. Kan prioritasnya tuh ngebahagiain Yuri. Jadi Ain harus cepetan nyamperin Pina deh. Yuri sih nyantai aja. Soalnya Pina emang senang usil gini. Si Ain malah jadi shock dong. Bisa-bisanya Pina seneng sama hal beginian anjir. Padahal orang bisa meninggoy loh kalau kena jebakannya. Aduh. Nah, sekarang waktunya ketemu monster. Namanya Araune, monster rank S. Begitu kena serbuk, normalnya orang-orang bakal langsung tidur. Tapi ternyata Ain punya resist semua stat abnormal dong. Jadi nggak mempan kayak ginian mah. Ain pun langsung ngeluarin pedangnya. Dan ngeberesin tuh monster. Anjay, bener-bener satset loh. Tiba-tiba ada serangan monster lagi dong.
Tapi dicariin nggak ketemu anjir. Ya udah pasti monster yang pakai ability hide sih nih mah. Pina lebih kesel lagi karena En nggak terluka. Ya gimana dong, dia juga imun sih sama serangan dadakan gini anjir. Selagi En jadi samsak, Ursula fokus nyariin lokasi si monster. En terus makin skill gravity press, dan ngebikin monster yang ketangkep deh. Gak lupa En juga ngambil ability-nya. Nah loh, Pina langsung ketar-ketir kan? Tapi Pina masih gak mau kalah. Dia udah nyiapin monster yang lain tuh, yaitu Arachna dan Centaurus. Sama En tinggal ditebas aja. Langsung kebelah semua tuh. Ya elah, gini doang ternyata. Si Pina udah lemes banget tuh sampai ngirain En adalah monster. Mana ada. En mah cuma seorang penilai biasa kok. Di sisi lain, Zoe juga ada di hutan itu, anjir. Dia kecapean banget. Ditambah dia tuh kesel karena En belum mokat. Jadi sebelumnya pas Zoe kebar, dia langsung ditatap sinis tuh sama orang-orang. Ternyata ada Jolene juga dong. Jolene udah dapat party baru tuh. Pas didatengin sama Zoid, si Jolene langsung nangis-nangis dan ngegaslighting si Zoid. Jolene ngomong kalau dia tuh pakai sihir paralyze ke En gara-gara diancam Zoid. Buset, image-nya Zoid makin jelek deh tuh. Sekarang dia yang dibuang sama masyarakat. Mampus gak lu? Zoe jelas kesel banget lah sama Jolene. Dan karena sekarang gak ada yang mau seperti sama dia lagi, Zoe mau ambil misi sulit sendirian. Biar seenggaknya ya nama dia tuh jadi bagus lagi lah. Makanya dia bisa kesasar sampai di dungeon ini. Zoe ngambil misi ngebasmi monster Rengse. Aduh, padahal sebelumnya ngalahin tikus rank F aja harus berdua bareng Jolene. Ini mau nekat sendirian dong. Dan pas Zoe gak sengaja megang tembok, dia langsung pindah ke hutan kayak En tadi. Tapi Zoid gak mau takut. Karena dia kesini mau ngebuktiin kalau dirinya tuh kuat. Tapi langsung kena lubang jebakan si Pina dong. Tapi bukannya mati kena jebakan. Si Zoid malah keteleport balik ke dalam dungeon. Dan tiba-tiba muncul suaranya si Pina. Pina ngasih tahu Zoid kalau dia tuh gak bakalan mokat kok kalau di sini. Jadi bisa keluar masuk kapan aja. Oke, kalau emang gak bisa mokat, Zoid nekatin aja lah. Sekalian latihan ya kan? Tapi yang ada dia tuh malah ngebadut doang anjir. Pas Zoid lagi ngeluh gara-gara dungeon ini luas banget, dia malah ketemu sama monster buaya tuh. Gak pakai babi bu. Zoid langsung diajar habis-habisan dong. Pina ngasih tahu lagi. Zoid cukup nyerah aja kok. Bakalan auto langsung ke teleport ke tempat awal lagi. Tapi Zoidnya malah sok kuat dan ogah nyerah. Ya udah, langsung digeprek tuh sama si buaya. Tiba-tiba Ain datang ngebasmi tuh monster. Zoid yang terpesona itu belum sadar kalau itu adalah si Ain. Dikiranya pahlawan dari mana gitu anjir. Tapi pas ngeliat mukanya, wah langsung ngamuk gak terima tuh. Bisa-bisanya Zoid diselamatin sama Ain lagi. Udah gitu si Ain minta tolong ke Yuri pula buat nyembuhin Zoid. Ain juga langsung bikin si Zoid pingsan. Di situ, Zoid samar-samar ngedenger En yang lagi nyuruh Pina buat ngebawa Zoid keluar. Bye-bye Zoid. Beberapa saat kemudian, En udah sampai tuh di ruangan bos dungeon. Tapi En mikir kalau bosnya dikalahin, ntar jalan ke pohon dunianya ketutup juga nggak ya? Tapi ternyata selagi inti labirinnya aman, harusnya sih nggak masalah. Yaudah, En masuk dong. Langsung gempa. En refleks terbang lah. Sekalian minta tolong Ursula buat nyariin musuhnya. Tapi katanya tanah yang gempa itu bos dungeonnya anjir. Pas tanahnya naik, jadi kura-kura raksasa dong. Gede bener anjir. Jadilah En langsung nyerang pakai ribuan fireball. Tapi lecet aja enggak kocak. Mana Ursula katanya ngerasain energi sihir yang dia kenal lagi. Tapi Ursula nggak mau ngasih tahu siapa. Alah, mending gak usah ngomong anjir. Tuh kura-kura langsung nembakin pusaran air. Dan langsung ngeperi serangan itu biar balik. Tapi nggak kena juga anjoy. Ain bingung lah. Fireball sama pusaran air pada meleset semua. Padahal kelihatan banget tadi semua serangannya tuh ngenain si kura-kura. Tapi serangannya tuh kayak cuma nembus gitu. Akhirnya Ain nekat buat turun dan ngebiarin dirinya diinjek sama tuh kura-kura. Taunya dia fine-fine aja dong. Ain sadar lah kalau nih monster nggak bisa diserang. Karena emang semuanya tuh cuma ilusi. Begitu dipakein dispel,
ilusinya langsung hilang dong. Dan wujud asli kura-kura raksasanya tuh ternyata imut banget anjoy. Ya ampun, cundet colek. Kali ini Ursula bener-bener mujiin karena bisa mecahin misteri monster tadi. Soalnya ilusi kuat begini tuh diciptain pakai kekuatan roh. Makanya nggak kedetek sama Ursula. Anjay, kelas banget Ain. Pas Ain nilai itu kura-kura, ability-nya cuma gini doang dong. Wah, kayaknya ada yang ditutupin deh tuh. Tapi ngeliat kura-kuranya seimut ini, nggak tega lah mau ngebunuh dia. Mana Pina masih jual mahal lagi. Tapi setelah dibujuk-bujuk, akhirnya dia luluh juga deh buat ngaku kalah. Begitu pintu pohon dunia kebuka, Pina langsung nyambut si Yuri tuh. Hihi, lucunya langsung pelukan. Mana si Pina seneng banget lagi ngeceng-cengin Yuri sama Ain. Yuri kan jadi malu ya. Tapi ngeliat mereka akur kayak gini, Ain jadi ikut senang tuh. Tiba-tiba Pina minta tolong ke Ain dong. Pina pengen ikut jalan-jalan sama Ain juga. Ain sih oke-oke aja asal Yuri senang. Terus tiba-tiba kura-kuranya berubah dong. Ternyata dia ini adalah penjaganya Pina. Namanya Kurohime. Kurohime juga langsung nyapa Ursula tuh. Ursulanya langsung hormat banget anjir. Dia yang biasanya nyablak langsung berubah gini kalau sama Kurohime. Ain terus ngebahas tentang permintaan Pina tadi. Dan minta izin ke Kurohime. Ya, Kurohime juga sayang Pina sih. Jadi udah pasti di ACC. Tapi dia juga bakalan ikut sama Ain. Buset, jadi rame banget dong anjrot. Kurohime langsung nunjukin ability-nya juga lah. Yaitu skill Kekai. Wah, berguna banget ini mah. Ya, Ain sih oke-oke aja ya. Jadilah Ursula langsung masukin inti roh mereka. Punya Pina lucu banget anjir bentuknya binatang gitu. Sekarang mata Ain naik level lagi deh. Pas ngeliat Yuri si senang itu, Ain jadi ikutan bahagia ngeliatnya. Mana si Ursula bilang makasih lagi ke Ain. Ya ampun, sans aja kali bu. Sekarang sisa 6 saudara lagi nih. Semangat ya Ain. Di sisi lain, Zoid kebangun gara-gara ketetesan air dungeon. Baru juga bangun. Dendamnya ke Ain malah nambah dong. Gara-garanya dia diselamatin lagi sama si tukang sampah itu. Ngaca lah bro. Yang sampah dan dibuang sekarang siapa tuh? Kocak lu. Nah, inilah akhir dari video kali ini. Gimana? Seru banget kan? Makanya jangan lupa buat subscribe channel Kucing Rebahan ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku di bawah ini. Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua ya. Jangan mata nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.